Hai guys, welcome back. Tetap bersama saya, Endang Menggaul, mahasiswa PGSD Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Oke, hari ini kita akan belajar soal cerita dari FPB dan juga KPK. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, sebelum kita memulai soal cerita KPK dan FPB, terlebih dahulu kita harus tahu ciri-ciri dari soal KPK dan FPB. Berikut ciri soal KPK: tanggal, bersama-sama, bertemu kembali, hari, dan waktu. Ciri soal FPB ada terbanyak, diperlukan, disiapkan, banyaknya, dan jumlah. Ciri ini bisa dijadikan sebagai kata kunci dari soal. Mari kita bahas beberapa contoh soal berikut. 1. Guru les piano ke rumah Budi 2 hari sekali. Tukang koran mengantarkan majalah ke rumah Budi 7 hari sekali. Petugas kebersihan mengangkut sampah di rumah Budi 4 hari sekali. Jika hari ini mereka melakukan tugas bersama-sama, kapan mereka melakukan tugas selanjutnya bersama-sama? Kata kuncinya adalah bersama-sama. Berarti contoh soal ini adalah contoh soal dari KPK. Nah, masih ingat bukan gimana cara mencari KPK? Ada 3 cara. Cara mencari kelipatan, pemaktoran, dan juga tagong. Untuk menjawab itu, kita lakukan dengan cara mencari kelipatan dari 2, 7, dan 4. Berikut kelipatannya: 2, 4, 7. Dengan KPK yang dihasilkan adalah 28. Maka 28 hari setelah hari ini mereka akan bekerja bersamaan lagi. Untuk contoh soal yang kedua ini adalah contoh soal KPK juga, karena ada kata kunci bersamaan. Sebuah toko elektronik menerima kiriman pesanan kulkas setiap 18 hari sekali dan mesin cuci 24 hari sekali. Jika hari Senin mereka menerima kedua pesanan secara bersamaan, kapan kali kedua mereka menerima pesanan secara bersamaan? Nah, untuk soal ini ada pilihannya: Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu. Cara pengerjaannya untuk yang ini kita bedakan, yaitu dengan cara pemaktoran. 18 pemaktoran 2 hasilnya 9, faktorkan 3 hasilnya 3, dan faktorkan 3 hasilnya 1. Maka pemaktoran dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Yang kedua adalah 24. Faktorkan 2 hasilnya 12. Faktorkan 2 hasilnya 6. Faktorkan 2 hasilnya 3. Faktorkan 3 hasilnya 1. Maka pemaktoran dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. KPK yang kita hasilkan adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Maka 72 hari setelah hari Senin adalah hari Rabu. Maka jawabannya adalah D, hari Rabu. Contoh soal ketiga dapat kita lihat merupakan contoh soal dari KPK juga, yang dimana kata kuncinya ada kata bersamaan. Ayah mempunyai 2 petak ladang, masing-masing ditanami cabai dan kacang panjang. Cabai dipanen setiap 4 hari sekali, sedangkan kacang panjang setiap 7 hari sekali. Jika tanggal 11 Maret 2012 cabai dan kacang panjang dipanen bersamaan, kapan keduanya akan dipanen secara bersamaan lagi? Nah, untuk ini ada 2 yang harus kita cari, yang kedua kali dan ketiga kalinya. Kita gunakan mencari kelipatannya untuk menemukan KPK-nya, yaitu 28. Yang pertama, 28 ditambah 11 Maret 2012 sama dengan 39 dikurang 31 Maret. Karena 31 Maret itu adalah hari di mana bulan Maret memiliki 31 hari. Hasilnya 8 April 2012. Untuk yang kedua, 28 tambah 8 April 2012, hasilnya adalah 6 Mei karena 30 hari pada bulan April. Maka jawabannya adalah 8 April dan 6 Mei 2012. Jawabannya adalah B. Untuk contoh soal yang keempat ini juga merupakan
merupakan contoh soal dari KPK, di mana petugas Siskambing di 3 Pos-ronda memukul kentongan secara bersamaan pada pukul 19.30. Selanjutnya petugas A memukul setiap 15 menit, B setiap 30 menit, dan petugas C setiap 45 menit. Maka kapan mereka bersamaan memukul kentongan lagi? Kita menjawabnya dengan menggunakan kelipatan dan temukan angka yang sama pada ketiga bilangan. Dari 15, 30, dan 45 hasilnya adalah 90. Maka 90 menit setelah 19.30 adalah pukul 21.00 atau tepat jam 9 malam. Untuk contoh soal yang kelima ini juga merupakan contoh soal KPK, di mana yang ditanyakan juga tentang kapan mereka melakukan latihan untuk kedua kalinya setelah tanggal 2 Januari 2015, di mana Andri latihan setiap 4 hari sekali, Amir setiap 6 hari sekali, dan Wawan setiap 8 hari sekali. Penyelesaiannya kita cari menggunakan kelipatan. Kelipatan dari 4, 6, dan 8, KPK-nya adalah 24. Maka 24 hari setelah tanggal 2 Januari 2015 adalah 26 Januari 2015. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Untuk contoh soal yang keenam ini adalah contoh soal dari FPB, di mana ada kata kunci terbanyak. Ibu memberikan 28 mangga, 56 apel, dan 98 jeruk pada teman-temannya. Teman ibu terbanyak yang menerima buah dengan pilihan 7, 14, 16, dan 18. Nah, masih ingat juga kan bagaimana cara pengerjaan FPB? Kita menggunakan faktorisasi pembagiannya. Faktorisasi pembagiannya adalah 14. Maka teman ibu menerima buah terbanyak adalah 14 buah. Untuk contoh soal ketiga ini sama dengan contoh soal yang keenam. Tapi perhatikan ya, yang ditanyakan adalah berapa banyakkah balon kuning dalam setiap kelompok, bukan berapa masing-masing dalam setiap kelompok. Jadi jangan salah menjawab. Cara pengerjaannya tetap sama kita buat, yaitu menggunakan faktorisasi pembagi. Nah, pilihannya juga ada 3, 6, 7, dan 9. Faktorisasi pembagi dari 54 dan 63 adalah 9. FPB yang kita temukan adalah 9, dan pertanyaan tadi balon kuning. Maka 63 yang mewakili balon kuning dibagi 9 adalah 7. Maka jawabannya adalah C, 7. Contoh soal yang ke-8 ini, di mana Rani akan merangkai bunga untuk perayaan hari Kartini. Rani menyiapkan bunga mawar 45 kuntum, bunga melati 50 kuntum, dan bunga anggrek 60 kuntum. Rani merangkai bunga sebanyak-banyaknya dengan jumlah dan jenis bunga yang sama setiap rangkai. Banyak rangkaian bunga yang dapat disusun Rani adalah, nah, banyak. Berarti ini kan juga contoh soal FPB. Cara pengerjaannya tetap sama dengan faktorisasi pembaginya. Pilihannya ada 5, 6, 15, dan 30. Faktorisasi pembaginya adalah 5. FPB yang kita temukan adalah 5. Maka banyaknya rangkaian bunga yang disusun adalah 5. 9. Seorang anak memiliki 40 butir kelereng hijau, 48 butir kelereng merah, dan 60 butir kelereng putih. Anak tersebut akan memasukkan kelerengnya ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi kelereng sama banyak. Berapa kotak yang harus disiapkan anak tersebut? Pilihannya ada 6 kotak, 12 kotak, 30 kotak, dan 60 kotak. Nah, teman-teman udah tahu dong cara pengerjaannya. Tetap kita gunakan faktorisasi pembagi, dan hasilnya adalah 6. Maka dapat disimpulkan bahwa kotak yang perlu disiapkan ada 6 kotak. Sekian teman-teman dari penjelasan saya, semoga bermanfaat.